Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama podcast Era Ekonomi Baru. Pada podcast kali ini, kita akan coba berdiskusi dan mengkaji tentang isu-isu kontemporer dan arah ekonomi kita ke masa yang akan datang. Sama dengan Ketua Stay Editor langsung yaitu Ustadz Muhammad Sadam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Dil, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Ustadz. Alhamdulillah. Apa yang mau kita bahas Ustadz kali ini Ustadz? Ya, kita mau bahas sebuah artikel ilmiah ya. Kita mau mulai podcast ini nih dari satu artikel ilmiah judulnya, Social, Environmental, and Sustainability Reporting and Organizational Value gitu ya. Jadi Bush Value, Bush Creation. Ini artikel lama Dil, Ya. tahun 96 ya. Yang nulis ini, Robert Gray, salah satu, guru besar di Universitas St Andrew, Skotlandia, tapi beliau udah meninggal, Oh gitu ya. Ustadz. Nah, tahun 2020 beliau meninggalnya. Oh tahun 2020 Iya, meninggalnya masih ya? baru, nggak terlalu lama. Tapi Mhm. beliau ini walaupun karirnya di Skotlandia, beliau ini dapat, gelar kehormatan ya dari Inggris, karena memang beliau fokus di, apa namanya, akuntansi sustainability, Iya iya. kayak gitu. Menarik Ustadz ini judulnya. Tapi kenapa Ustadz mau mengangkat artikel tersebut pada podcast perdana ini? Ya, jadi ini artikel buat saya sangat kontemplatif ya, sangat kontemplatif. Terus kemudian menjadi tantangan bagi akuntan gitu ya, untuk merombak atau merekonstruksi ya, kalau bahasa saya merombak gitu ya, Oh gitu ya? sistem akuntansi yang ada gitu. Jadi, Oke. kontemplatif deh gitu ya. Kalau kalau saran saya sih, bisa tuh di-download artikelnya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kan kita lagi momen Munas nih Del, Hidayatullah nih, ya, Iya, momen mhm. Munas kemarin kan baru ada kick off-nya tuh ya. Oh iya kemarin sempat kick off ya Ya, antum di ikut kan iya yang di di DPP DPP. yang DPP, Nah, heeh itu heeh. kan, salah satu topik atau tema yang diusung juga berkaitan dengan sustainability tuh. Nah, Betul. dan salah satu mahasiswa kita, itu ada yang baca puisi. Iya iya ada, Nah, ada kan? ada yang Lingkungan baca, juga. mhm. Nah, jadi menurut saya relevan nih kalau misalkan, topik podcast kita yang pertama itu kita juga bahas lingkungan. Nah, Iya, mhm. yang terakhir, nah ini nggak kalah penting nih buat Hidayatullah gitu ya. Dulu itu, seingat saya gitu kalau saya baca buku Mencetak Kadernya karya Ustadz Mansur Salbu itu, tagline-nya kampus kita itu, Hidayatullah, itu tuh, ini kalau urutannya salah nanti diperbaikilah sama netizen ya. Kalau nggak salah tuh Iya. Islamiyah, Ilmiah, Alamiah. Iya Nah, ini kan tagline yang bau-bau sustainability banget nih, Del. iya, Jadi, heeh. kenapa saya angkat artikel ini dan temanya adalah sustainability, ya itu dasar pemikirannya kayak gitu, Del. Iya. Menarik itu Ustadz. Mmm. Tapi bagaimana ya Ustadz ya, artikel itu mampu menjawab kaitan-kaitan yang Ustadz sampaikan tadi? Nah, jadi gini, ya ini kita waktunya terbatas kan ya? Iya terbatas Ustadz. Berapa menit? Cuman sekitar 15 menit lah. 15 menit, ya emang Iya. podcast jangan panjang-panjang lah, kalau panjang-panjang nanti kuota habis mahasiswa yang denger kan. Jadi gini, Del, ini karena waktu kita terbatas nih ya, Iya, saya memang heeh. menyarankan, nanti, eee, dibaca artikelnya atau saya udah pernah resume juga gitu ya, nanti bisa dibaca gitu ya. Jadi artikel ini ya, kenapa menarik untuk dibahas, karena di awal-awal Dil, si Iya. Robert Gray ini tuh ngasih tahu gitu ya, bahwa ada ketegangan atau kalau bahasa lebih kasarnya lagi tuh ada friksi, Oh ada friksi, iya. antara, sistem akuntansi keuangan modern dan tujuan dari keberlanjutan itu sendiri. Oh, berarti ada ketidakcocokan dong, Ustadz? Betul, kan Oh. tujuan keberlanjutan itu kan terkait juga masalah keadilan sosial ya. Iya, Nah, heeh. jadi menurut Gray ini gitu ya, hampir nggak ada gagasan yang lebih merusak gitu ya, merusak prospek keberlanjutan atau Iya. sustainability ini dari planet kita ini selain sistem ekonomi yang dirancang untuk memaksimalkan hal-hal yang diukur lewat laporan keuangan. Oh, begitu. Ente kan akuntansi kan? Betul, Nah, saya jadi akuntansi. akuntansi itu Dil, Iya. ini kalau dulu almarhum Said Abdul bilangnya, ilmu ekonomi, ilmu manajemen tuh ilmu ilmu setan itu gitu. Ini akuntansi sendiri ternyata itu apa ya, merusak prospek keberlanjutan planet kita gitu. Makanya si Gray ini mempertanyakan ya, apakah pelaporan sosial, lingkungan, dan keberlanjutan atau yang biasa kita itu social, environmental, and accountability itu seharusnya berkontribusi pada penciptaan nilai untuk siapa? Apakah Oh, untuk pemegang saham? iya. Atau justru sebaliknya? Kan kalau kasarnya Mhm. akuntansi ini kan, ya ujungnya kan supaya dibaca pemegang saham kan? Iya, heeh.
Nah, ini Gray ngajak kita berpikir, ini sebenarnya buat siapa sih sustainability ini atau untuk apa gitu. Iya. Makanya si Gray ini ingin kita berpikir lebih dalam soal value creation itu atau penciptaan nilai. Jadi siapa sebetulnya yang diuntungkan dan bagaimana itu semuanya harus tercermin di dalam sebuah organisasi, ya. Oh, ya begitu, Ustaz. Jadi beliau ini pikir kalau sejak awal asumsi-asumsi dasar akuntansi itu sangat berbeda dengan asumsi yang mendasari pelaporan sosial dan keberlanjutan. Ya, ini kalau kalau sekarang ini kan, eee, apa namanya, dia merasa bahwa ini kontradiktif nih gitu kan. Kenapa gitu ya, karena ya itu tadi, apa yang mendasari pelaporan sosial dan keberlanjutan itu berbeda dengan asumsi-asumsi dasar keuangan keuangan klasik gitu ya, Ya. yang sekarang berjalan gitu. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah, CA itu dapat berkontribusi pada shareholder value? Itu pertanyaan yang keliru tuh, kata Gray, ya. Karena apa? Karena fokus sempit pada nilai pemegang saham, itu mungkin misguided. Misguided itu maksudnya ini salah 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 arahan nih gitu kan, perlu dipertimbangkan lagi. Jadi sebetulnya akuntansi keberlanjutan ya, pelaporan keberlanjutan, pelaporan sosial itu tuh buat siapa sih? Oh. Gitu ya. Yang kedua, dia yakin nih kalau misalkan pelaporan sosial, lingkungan, keberlanjutan itu memiliki hubungan yang sangat berbeda, bahkan antagonistik. Kalau Iya, antagonistik kan berarti kayak musuh gitu ya, kayak musuh ya. kayak musuh terhadap asumsi normal bahwa korporasi adalah entitas pencipta nilai, kayak gitu. Oh. Sebentar nih, Ustaz. Nah Jadi sebenarnya Gray itu pun mempertanyakan dong nah, mengenai CA report? mmm, iya. Jadi dia mempertanyakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan CA report ini, Iya, sustainability reporting ini, itu tuh sebetulnya, apa namanya, untuk siapa sih gitu kan. iya, Ya mhm, karena memang kalau misalkan CA report itu hanya sebagai faktor eksogen gitu ya, iya, kan sebenarnya ujung-ujungnya balik ke profit toh, iya balik ke profit, balik ke profit kan. Nah mhm, ini nih yang perlu yang mau beliau ulas lebih lanjut di tulisan-tulisan beliau gitu. iya, Beliau tuh iya, mempertanyakan lagi, apa sih tujuan sebenarnya hakikat tujuan dari laporan keuangan gitu ya. iya, Terus beliau juga menggali lagi, apa sih hakikat dari akuntansi itu sendiri. iya, Nah, bagaimana kemudian relasi antara kapitalisme, pasar bebas, itu yang menjadi dasar terbentuknya kerangka akuntansi itu, justru akhirnya membentuk opini dan persepsi masyarakat itu sendiri. Jadi gini Del, iya, kalau saya ibaratin ya, kan kita pernah dengar, satu kalimat gitu ya, "Budak melahirkan tuannya," gitu ya. iya dalam satu hadis lah, Nah, itu heeh. sebetulnya terjadi nih di akuntansi. Oh begitu ya? Iya, kayak begitu. Jadi, Mmm, akuntansi ini kan basis dasarnya kan kapitalisme dan pasar, iya, 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 ya. Jadi, heeh, atas dasar itulah kemudian ada satu tools ya untuk menjembatani itu yang namanya akuntansi gitu ya. iya, Nah, angka-angka dalam akuntansi yang sebenarnya itu sebagai report dalam tanda kutip, iya report, report dan pertanggungjawaban kepada kapital, iya. itu justru sekarang membuat persepsi baru ke masyarakat bahwa, kalau mau hidup tuh begini loh, kayak gitu. Ini kan udah kayak apa namanya, Ini lebih terjerat dari apa yang dia ciptakan begitu bener? bener, Iya kan? iya. Jadi akuntansi jadi tools, Iya? itu tuh udah jadi kayak semacam falsafahnya sendiri gitu dia Oh, kira-kira. apa namanya Ustaz, tadi kan sempat disinggung ya, Mmm, tentang Hidayatullah, Munas, dan lain-lainnya ya, mhm, dari artikel ini. mmm, Tapi, coba dong dielaborasi lagi, soalnya kita belum masuk ke dalam tagline Hidayatullah nih, iya. gimana tuh, Ustaz? Ya ini emang agak panjang pembahasannya gitu ya, makanya saya menyarankan sekali lagi gitu ya, apa namanya, untuk kita membaca dulu artikel itu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini Del, Iya, dari artikel itu ya, jadi dari judulnya aja, gitu ya, mhm, kita tuh bisa ambil asumsi kalau misalkan sebenarnya apa sih nilai yang ingin dibangun dan diciptakan gitu loh, yang pertama. iya, Kemudian untuk siapa nilai itu, iya, ya. Atau lebih sederhananya gini, dalam kita beraktivitas, motif kita beraktivitas itu apa sih? iya, 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 mhm, Apakah cuan doang iya, atau yang lain? Kayak gitu. Jadi iya, iya, artikel kontemplatif ini coba mempertanyakan dari dasar yang sangat detail seperti akuntansi, itu kita diajak bertanya, apakah memang kita ini hidup hanya untuk mendapatkan laba bersih iya. atau sebetulnya ada hal lain yang ingin kita capai dalam hidup, itu sebetulnya. Oh begitu ya? Jadi si Grey ini dalam juga, Ustaz, Oh ya? dalam ya, namanya guru besar lah ya, profesor kan. Iya, Dan apa yang disampaikan tadi itu sangat filosofis ya? mhm.
Iya begini Ustaz, dari yang Ustaz sampaikan tadi Mmm. itu sama saja dong dengan mencari esensi dari hidup itu sendiri, Iya, begitu bukan Ustaz? heeh. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, buat Gray, Iya, laporan keuangan itu tuh udah begitu melekat gitu ya mhm, dalam landscape kehidupan modern kita gitu. iya, Dan dia itu jadi inti dari kapitalisme ya, mhm, kapitalisme finansial modern. Sehingga jarang sekali dipertanyakan secara mendasar di kalangan akademisi gitu. Jadi kalau misalnya ada diskusi pun ya sebatas ngotak-ngatik yang kulitnya aja lah kayak gitu ya. iya iya Nah iya, ini beliau ini ingin gitu ya dengan argumentasi fenomena-fenomena yang dicantumkan dalam artikelnya, beliau tuh ingin kita tuh perlu mengkaji ulang, sampai hal yang paling fundamental. iya iya, Mulai dari kerangkanya gitu kan, terus kemudian mulai dari dasarnya, itu dia pengen ngajak ke situ. mhm, Sehingga apa, sehingga dia pengen semua akademisi di dalam akuntansi ini, itu tuh melihat ke atas, dari perspektif yang lebih luas gitu, iya. Dil. Bukan hanya laporan keuangan dan lain-lain ya, Iya, bukan hanya masuk kulitnya ke aja. dalam, mhm, Betul, dia dia pengen kita ngelihat dong, "Ayo dong, lihat dong, lebih luas dong," gitu iya kan. iya, Lihat lebih luas gitu kan, dalam skala yang lebih besar, dalam skala mhm, global dan iya, sosial tentunya gitu ya. mhm, Jadi dengan imajinasi yang luas itulah gitu ya, kita baru bisa sungguh-sungguh itu mempertanyakan ya, apa sebetulnya yang telah dicapai oleh, pelaporan keuangan. Jadi sekarang ini kita masih terjebak pada pendekatan mikro aja, iya, yang cenderung mengkritisi hal-hal yang sifatnya rincian, teknis gitu mhm kan, mhm, sehingga itu mengaburkan pandangan kita untuk melihat dan membuat pertanyaan terhadap hal-hal yang lebih manfaat dan maslahat gitu. iya iya, Sehingga sistem pelaporan keuangan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas kayak gitu. oke. Ini kan yang Ustaz sampaikan itu kan problematik dari segala hal ya, Mmm, cuman ya, kalau cuman menyampaikan problematik tuh kayak kurang, Ustaz. mmm, Kira-kira apa sih solusi dari problematik tersebut, Ustaz? iya kalau misalkan apa namanya, bahasanya berarti kita mulai dari mana nih? Iya, heeh. Buat memperbaiki ini Iya, semua untuk gitu kan. memperbaiki itu. Kalau buat si Gray ini saya ngutip Gray dulu ya, Iya karena kita iya, membahas heeh, artikelnya ya gitu. mhm. Kalau buat dia sih gitu ya, buat Gray nih, Iya, buat si dia Grey. nyaraninnya begini, ya kita mungkin perlu sepenuhnya meninggalkan bentuk kapitalisme yang kita kenal sekarang. Waduh, ngeri, Ekstrim Ustaz, ya? Oh ekstrim. iya gitu Iya ya. Makanya artinya untuk keberlangsungan planet, kan sustainability kan dari situ, dari iya, triple P-nya itu ya. mhm, Dari apa namanya, bahwa kita harus memperhatikan planet, terus kemudian people, dan terakhir baru profit. Kalau kita mau masuk di 3 aspek itu, kita harus tinggalkan tuh gaya dan bentuk kapitalisme yang kita kenal sekarang. Nah, mhm mhm. makanya tadi kan, menarik makanya kan saya sebut ya bahwa kapitalisme dan akuntansi itu ibarat budak melahirkan tuannya, kan gitu ya. Iya, heeh, Jadi maksudnya begini, jadi Gray itu berpendapat, dalam skala kecil, mhm, pembukuan dasar dan akuntansi, itu memang salah satu tools atau teknologi yang relatif elegan iya, dan tidak berbahaya, itu bagi mhm, Gray. Tapi pada titik tertentu, iya, ketika ekonomi itu membesar gitu ya, mhm, pengaruh pelaporan keuangan itu melampaui sekedar teknik neklar. Teknik dia bukan lagi sekedar tools gitu ya. Dalam organisasi besar pada ekonomi kapitalis kita saat ini gitu ya, akuntansi itu menjelma menjadi kekuatan sosial yang signifikan. oh, Buktinya apa? Jadi saat perusahaan tumbuh besar nih Dil, gitu iya ya, laporan keuangan itu tidak lagi hanya mencerminkan dunia nyata iya iya, gitu, tapi dia mulai mendikte mhm, dan membentuk persepsi kita tentang realitas ekonomi. Contohnya iya, begini deh, ini ada mhm perusahaan laporan keuangan gitu kan, mhm, kan biasanya kan, kalau kalau antum, aktif di pasar modal gitu ya, iya untuk kita investasi ke mana, ke satu perusahaan tentu kita perlu ngecek laporan keuangannya kan. iya, Nah, mhm, laporan keuangan itulah kemudian yang membuat persepsi pada kita kan bahwa, "Oh saya harus nih iya investasi di perusahaan tersebut." Nah itu yang kira-kira, argumentasi yang dibangun oleh Gray. Artinya apa? Akuntansi itu, angka-angka dalam akuntansi itu menjadi lebih nyata iya daripada realitas yang diwakilinya. Sehingga pengalaman hidup konkret itu tersisih oleh dominasi angka-angka tersebut. Jadi sekarang orang nggak mikir Dil, perusahaan ini kalau misalkan cuan saya pasti investasi. iya, Nggak mhm, mikir kalau misalkan cuan itu ternyata satu upah murah, iya, mhm, kerusakan lingkungan, iya ya kan? Terus hasil mungkin hasil dari kong kali kong apa segala macam, nggak iya, mikir yang penting yang angkanya penting bagus, yang penting cuan yang udah, penting cuan investasi kita. Nah iya, kira-kira begitulah Dil.
yang nggak peduli itu merusak lingkungan atau yang Iya lainnya ya? iya. Mhm. Jadi sangat mudah sebetulnya ya menunjukkan bahwa degradasi lingkungan dan pemborosan sumber daya alam itu adalah konsekuensi langsung dari cara kita melakukan akuntansi saat ini gitu. Iya Jadi iya. Gray itu ngutip tulisannya sendiri gitu ya di tahun 90 sama 2001 gitu kan. Mhm. Dia ngasih paparan di artikel itu bagaimana sistem akuntansi tradisional itu menganggap eksploitasi sumber daya alam itu sebagai income atau Oh. pemasukan. Alih-alih dia itu sebagai depletion of capital. Artinya apa? Depletion of capital itu adalah penurunan dari nilai kekayaan itu sendiri. Ya antum Mmm. bayangin ya misalkan ngeruk ngeruk emas nih, Iya iya. kan gunung dikeruk tuh, Iya. kan habis. Akhirnya Mhm. kan alam itu juga habis, Alamnya bakal rusak dong kalau bakal kayak gitu? rusak. Mhm. Artinya yang tadinya dia capital jadi nggak ada, yang Nggak tadinya ada. 100 jadi 0 kan gitu kan. Nah Iya. inilah yang kemudian gagal dihitung gitu Lil, biaya kerusakan Oh. lingkungan dan seterusnya, jadi overeksploitasi gitu. Oh. Itu yang pertama ya. Mhm mhm. Yang kedua, jadi akuntansi konvensional ini sengaja mengabaikan hampir semua hal yang bernilai bagi kemanusiaan, selain laba finansial. Tadi yang kita udah Iya. ya yang penting Mhm. cuan gitu Yang kan, penting cuan. penting cuan. Nggak peduli itu kerusakan Nggak lingkungan. peduli Iya nggak peduli. Nah, Glenn nyebut gini, ini bagus banget nih. iya. Hal-hal seperti kebahagiaan, ya nggak, Mhm. kesenangan, Iya sinar matahari yang baik, cinta, iya. waktu Waktu luang, luang. puisi, Heeh. tawa, ngobrol gini ya, itu tuh nggak esensial. Waduh. Ya, padahal itu adalah bagian yang sangat penting bagi kualitas hidup manusia kan gitu kan. Iya betul. Ya ente kalau misalkan mukanya merengut terus nggak ada senyum, Iya, nggak bahagia hidup nggak ini. bahagia. Jadi itu nggak muncul sama sekali dalam neraca delapan laba rugi, coba bayangin. Gimana caranya menampilkan kebahagiaan di dalam Iya laba rugi. Nah ini yang kemudian, dia dia kritisi ya, dia coba apa, elaborasi gitu kan, dia coba tulis di artikelnya bahwa, "Ayo dong, ya memangnya hidup itu cuma profit doang," gitu kan. iya Jadi inilah yang kemudian kondisi-kondisi humanis ini gitu bahasanya dia ya, yang justru iya terus-menerus ditekan dan disingkirkan dalam mengejar efisiensi ekonomi. Jadi menurut Gay semua itu dikorbankan atas nama economic efficiency gitu ya. Sebuah fokus sempit pada angka ekonomi yang disebut oleh Tillman gitu ya, sebagai kerdosopia atau dalam bahasa Yunani itu adalah laba itu sendiri. Jadi pure lah pelaku bisnis dan akuntan sendiri ya, saya akuntan gitu ya. iya. Mhm. Terperangkap dalam pandangan sempit untuk ya mengejar laba lah, kan going concern laba dan seterusnya gitu kan. Tanpa kemudian membayangkan apa sih sebetulnya tujuan berharga lain di luar profit komersial itu. Ya jadi gitu kira-kira dia. Oh gitu, Ustaz. Cuman kan tadi kan nggak melebar ya, coba Ustadz lebih konkret lagi, gimana sih itu sebenarnya yang disampaikan oleh Gray itu? Ya intinya begini, kalau tadi kan dia bilang ya bahwa dalam konteks kita pakai triple P lah gitu ya, Iya, heeh. dalam konteks people Iya, ya, mhm. konteks people. Ya sederhananya orang kerja di perusahaan gaji nggak UMR lah. Waduh, Itu konkret tuh, iya iya ya. iya iya, terjadi Kalau saat ini nah iya kan? Iya terjadi, iya, banyak sekali konkret. terjadi Heeh gitu kan. heeh heeh. Demi demi profit besar, Demi profit besar, beban-beban itu kan dikurangi dong, dikurangi. ya kan. Karena kan kalau kalau nggak me apa namanya, membesarkan pendapatan ya berarti dia harus efisiensi di beban kan. Efisiensi, iya. Nah, gaji UMR tuh konkret tuh kalau misalnya kita bicara sustainability dalam aspek people gitu ya. Iya, heeh. Nah, ini selain aspek people ini kan kalau di ESG itu kan ada environmental, sosial. Nah, dalam Iya, konteks mhm. sosial misalkan nih, coba antum bayangkan begini ya, Lil, ini sederhana aja, di Hidayatullah itu kan, Iya, kita kan heeh. Betul, punya guru. banyak guru karena Mhm. mainstream kita, tarbiyah dan dakwah kan. Tarbiyah dan dakwah. Tarbiyah diwakili oleh guru-guru, Iya, murabi, heeh. ustad-ustad ya, Iya, dakwah diwakili oleh dai-dai, dai-dai. begitu ya. Nah, coba atau nggak hidayatullah deh di organisasi lain Mhm. ya. Satu contoh misalkan, guru mengajar 40 anak Iya, di satu kelas di nih, satu kelas guru mengajar 40 anak setiap hari. setiap hari. Tapi karena yang dididik muridnya Iya, itu orang miskin, orang miskin, ya terus? misalkan ya, Misalkan ya. nggak bisa bayar SPP mahal, Iya, ya kan, mhm. otomatis kan penghasilan guru juga nggak akan gede, Iya, pastilah nggak akan gede. karena nggak bisa bayar muridnya, Iya, karena mereka kurang mampulah istilah kurang begitu. mampu, nggak ada Iya, duitnya kan. Nah, heeh. tapi ada juga guru Iya gitu ya,
Sama, ngajar di satu Di kelas, satu kelas, isinya 40 orang, berarti 2 kasus kondisi yang ini berbeda, kondisi berbeda tapi sama kuantitasnya sama 40? Oh kuantitasnya. begitu. Jadi ada satu guru ngajar 40 anak, tapi 40 anak ini kurang mampu semua, Iya, ada satu guru ngajar 40 anak, orang kaya semua, orang kaya semua. SPP-nya 8 juta sebulan. Kayak sekolah-sekolah elit mungkin begitu? Iya, Iya, heeh. gurunya lebih kaya mana? Tentu yang sekolah elit dong? Yang sekolah elit kan? Iya, Tapi kan kalau kita lihat, dua-duanya ngajar jumlah yang sama nggak? sama, jumlahnya sama, sama-sama Jumlahnya sama, 40. sama-sama 40, sama-sama 40, Iya, sama-sama setiap hari, sama-sama setiap hari. iya. Kenapa yang satu miskin, yang satu kaya? Oh iya. Nah, itu yang pertama ya. Heeh, heeh. Jadi, ini anomali nih, kalau kita pakai ilmu akuntansi, jawabannya karena pendapatannya kurang, ya nggak? Iya, karena pendapatannya kurang. Pendapatannya kurang, kalau pendapatan sekolah kurang gimana mau gaji guru? Iya, Padahal yang datang sama-sama 40, iya, sama-sama 40, capeknya sama berarti. capeknya sama, Capeknya produktifnya sama, sama, produktifnya sama, capeknya sama, heeh, tapi hasilnya berbeda. hasilnya berbeda penghasilannya, itu satu deal, Iya, ya iya, kan? heeh. Jadi, ya gimana gitu ya, pertanyaannya kalau gitu cara mainnya, mereka yang nggak mampu, Iya, ya, ya nggak akan pernah dapat pendidikan yang baik dong, iya, mhm, iya kan? iya pasti kalau Pasti kan? begitu. Dan apa iya mereka yang udah produktif ngajar orang yang nggak mampu itu, penghasilannya cuma segitu-gitu aja? Harusnya kan enggak. Harusnya enggak. Apalagi Mhm. mengandalkan invest sodaqah. Waduh, Coba, gawat nggak tuh? iyalah. Artinya jadi saya berpikir nih gara-gara artikelnya Gray nih, Iya, ya, iya, iya. gara-gara artikel dia saya berpikir begini, Mhm, masa iya saya udah ngajar, produktif, ya, mhm. kok akan tergantung pendapatannya dari sedekah orang lain, Padahal dia produktif, padahal dia produktif, kerja juga. kerja juga. Nah, gitu Aduh, kan. Makanya buat Gray sendiri gitu ya, akuntabilitas substansif dan pelaporan keberlanjutan sejati, itu bukan tentang memaksimalkan keuntungan. iya, mhm, Jadi sebetulnya, apa namanya, kalau masalah keuntungan itu bukan bukan sustainability dia. iya, Yang mhm, harus dilakukan oleh akuntansi sustainability adalah bagaimana betul-betul mengatur, mengukur dan menilai produktivitas orang itu secara fair. iya. Very ekstrim banget ini Gray ini nih. Lumayan. Bukan lumayan lagi ini. Iya. Tapi begini Ustaz, Mmm, dari yang tadi itu, mmm. bagaimana cara merevolusinya agar bisa menjadi lebih baik begitu Ustaz? Nah, ini kan tadi Gray ini kan betul-betul kontemplatif ya, makanya ini artikel seru banget deh gitu ya. Iya, heeh, Dan ya sudah bagus di persoalan kontemplatif itu gitu ya. mhm. Tapi menurut saya masih ada gap Deal, Iya masih ada ya, gap. masih ada gap yang ditulis oleh Gray ini. Ya wajarlah semua artikel ini pasti ada limitasi gitu ya. Iya, mhm. Yang pertama, saya sepakat ya bahwa perubahan ini kan Gray bilang, kita nggak bisa nih cuma ngotak-ngatik hal-hal yang sifatnya teknikal Iya, atau lihatnya dari sudut pandang mikro gitu ya. iya, Saya heeh. sepakat itu. Artinya nggak bisa cuma individu atau entitas yang berubah, Oh gitu, nggak bisa. nggak Tapi bisa ya? sistem yang lebih besar juga harus berubah gitu. Karena misalkan begini, ya, ini logika aja Dil ya. Iya. Saya misalkan perusahaan tambang. Oke, perusahaan Ya kan tambang. yang selama ini dibilang merusak kan perusahaan tambang kan, Iya, heeh. ya. Saya misalnya perusahaan tambang, saya udah, apa namanya, bahasanya saya sudah menyerap lapangan pekerjaan yang besar, Oke, ya. heeh. Artinya orang-orang nggak nganggur, ya. Mhm. Terus kemudian, karena saya sudah mengeksplorasi, saya nggak bilang ya eksploitasi alam gitu ya, Iya, ya kan saya ada keuntungan tentu kan. tentu ada Terus saya keuntungan. disuruh juga buat merehabilitasi lahan tersebut, otomatis kan keuntungan saya Berkurang dong? berkurang. Ya Iya, logikanya ya pasti orang nggak mau dong kayak gitu kan. iya pasti nggak akan mau. Nggak akan mau, makanya Mhm. sistem lebih besar harus dilakukan. Kalau cuma individunya, misalkan, "Oh saya udah nambang, udah bayar pajak, udah gaji orang," misalkan gitu Iya, ya, heeh. untung saya dikit dong. Harusnya kan ketika dia merehabilitasi alam, dia juga dapat insentif, Iya, karena dia produktif lagi kan, karena dia produktif lagi. double produktifnya. Iya, double. Sudah mampu apa namanya, mengoptimalisasi alam, Alam, mhm, terus kemudian dia mengembalikan jadi alam punya oksigen lagi. iya, Produktif dong, produktif lah. produktif. Nah itu, alih-alih rehabilitasi itu insentif sekarang, Iya, justru yang ada adalah ngeluarin duit lagi, iya. cuannya makin kecil gitu. Gimana mau kayak gitu? Ya makanya ini memang memang begini, ini, saya mengajak juga gitu ya, kita harus harus melihat
spektrum manusia itu lebih luas lagi, Iya, mhm, bahwa ada yang memang, apa, kanan, ada yang kiri, tapi kan iya, kalau kita lihat kurva distribusi normal yang paling banyak itu yang tengah-tengah, gitu iya, ya. heeh, Artinya apa? Artinya kita juga perlu melihat, gitu ya, eee, bahwa jangan-jangan kita yang perlu untuk meredefinisi konsep profit, konsep kinerja, konsep nilai, ya kan, konsep mhm, expenses, iya, konsep, liabilities. Jadi mhm, konsep-konsep yang ada di akuntansi sekarang jangan-jangan kita perlu redefinisi nih. iya, Supaya apa? mhm, Supaya tadi, satu sisi sustainability tercapai, tapi satu sisi juga tidak membuat orang-orang, "Waduh, kalau saya nanti, apa, ngerehabilitasi uang saya keluar lagi dong. iya, mhm, Terus keuntungannya buat saya apa?" iya, Nah, kira-kira gitu. Jadi ini yang Gray belum bisa jawab gitu ya, di artikel ini gitu ya. mhm, Apakah harus ditelompok secara global, apakah hanya konsep pelaporannya, atau ternyata ada sistem mekanistik yang harus dirombak? Nah, ini yang belum bisa dijawab sama iya, Gray. Kalau buat saya, harus ada sistem mekanistik yang harus dirombak, tapi mhm, panjang ini bahasannya, Dil, panjang ya. panjang. Tapi Bisa sejam ini nanti podcast-nya. iya bisa panjang banget gitu Iya, ya. makanya. Tapi begini Ustadz, Mmm, Ustadz kan sebagai ketua STI Hidayatullah ya, mmm, dan Hidayatullah itu sendiri sebagai ormas 3 terbesar ya iya, di dunia Indonesia iya. gitu ya. Terus kaitannya dari teks ini, dari artikel ini mengenai konteks Hidayatullah itu gimana Ustadz? Nah, karena kita ngangkat tema sustainability ini ya, Iya? ayo sekalian kita perjuangkan nilai-nilainya gitu loh. Jadi sustainability itu jangan sampai berhenti hanya dengan kita menanam pohon atau penghijauan. Oh, iya, iya. Itu bagus Itu gitu kan, satu langkah yang bagus sih. suatu langkah yang bagus, Heeh, tapi lebih fundamental lagi gitu ya, mhm, katakanlah kita pakai pendekatan triple bottom line tadi, iya yang triple bottom. people, planet, and profit gitu ya. Iya, Ayo mhm, dong coba kita mulai lihat dari people-nya, ya. mhm, Ayo kita mulai berani untuk mengakui, ini kalau bahasa akuntansi, di akuntansi itu kan to measure, to report, to iya, record gitu ya, ada iya, definisinya. Ayo dong kita coba berani gitu ya, mhm, mhm. mengakui ya, menghitung, mencatat, dan mengungkapkan nilai produktivitas dai-dai dan guru kita itu secara layak. Waduh, Itu dulu yang pertama, dalam sudut pandang sustainability nih, ya karena sekalian jangan mhm, tanggung-nanggung gitu loh. Artinya apa? Misalkan nih, di daerah gitu kan, iya, iya, guru iya, nih mhm. ngajar 40 orang sehari kayak tadi gitu kasusnya kan. Bahkan anak SD ada yang sampai ratusan orang tuh Ya iya, dalam tapi kan sehari. nggak dalam satu kelas, Iya, tetep satu enggak. dosen megang maksimal cuma 35 Iya, orang cuman gitu kan kan. waktu dia kan dari siang sampai malam Ya, gitu dia waktunya. ngajar terus tuh karena Iya, dibagi kelas gitu kan. Ya heeh, ayo kita coba ukur itu iya, iya, iya. dengan fair gitu. Misalkan katakanlah 7 juta per bulan. Jadi misalkan ada satu guru setiap hari ngajar 40 anak Iya, ya, selama berarti 20 hari gitu ya. Berarti heeh, nilai produktivitas yang pantas itu 7 juta. Catat aja 7 juta, catat aja dulu gitu kan, mhm, bahwa gitu ya, ketersediaan alat tukar produktivitasnya itu cuma ada 1 juta, iya, iya, karena yang diajar nggak mampu, mhm. kasih dulu 1 juta. 6 jutanya kita catat sebagai apa? Sebagai hak yang harus ditunaikan dan diperjuangkan, Oh, gitu. Pertanyaannya kan begini, ke mana kita memperjuangkan hak itu? iya, 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 Selisih tadi dia. iya, iya, Nah, itu sudut pandang people. iya, Kalau di planetnya misalkan, coba bagaimana kemudian kita perlu berani untuk mempertahankan kondisi alamiah yang ada di kampus-kampus di Hidayatullah gitu kan. iya, iya, Kita perlu akui itu, akui dulu, hitung dulu gitu kan, terus kemudian dicatat ya, terus kemudian apa namanya, diungkapkan gitu ya. Artinya iya, misalkan begini, jangan sampai gitu kan, alam ini ya, iya, di kampus-kampus kita mhm, karena dianggap, "Aduh, ini kalau cuma rawa gitu ya, kalau cuma apa, kolam, kalau cuma empang, mhm, nggak ngasih duit nih, iya, soalnya nggak bisa buatin murid," gitu kan. iya, mhm. Padahal gitu ya, kalau kita hitung berapa oksigen yang dihasilkan sama Waduh, pohon-pohon, berapa kemudian, karbon yang diserap sama rawa-rawa, itu harusnya itu bisa dihitung, iya, iya, iya. dan orang-orang yang menjaga itu harusnya dihitung juga produktivitasnya dong. Waduh, Harus mulai dari situ, makanya saya berharap nih nanti mahasiswa-mahasiswa setia ini yang lulus di tugas ke daerah, hitung semua tuh, urusan uangnya ada apa enggak, hitung dulu. iya, 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 Nanti kan begini nanti, ini pembahasan lain gitu ya. iya, Jadi, mhm, hak-hak inilah yang seharusnya mulai kita perjuangkan bareng-bareng, iya, gitu, gitu Dil. Jadi, mhm, menurut saya ini makanya Munas ini ngangkat tema sustainability, kita nggak nyalahin siapa-siapa, tapi kita hanya memperjuangkan hak.
produktivitas guru, produktivitas Mhm. dai, produktivitas para penjaga hutan, Iya para iya. penjaga alam, Iya. produktivitas kampus-kampus yang mempertahankan tagline alamiah, Iya iya iya. mempertahankan, danau-danaunya, mempertahankan rawa-rawanya. Jangan sampai, "Duh ini rawa, bikin rumah aja deh, soalnya rumah bisa dijual dapat duit," gitu Iya kan. iya iya. Rawa doang nggak bisa, Iya. padahal rawanya dijadiin beton, banjir yang ada. Rugi Iya. juga kan? Rugi. Kayak begitu kira-kira. Iya iya, Ustaz. Jadi yang dapat saya tangkap ya, yang Mhm, Ustaz maksud tadi itu, bahwasanya sekarang ya, mmm, pekerjaan sosial yang tidak dihitung ya, mhm. itu harusnya dihitung, Ustaz. Harusnya dihitung dong. Jadi sekarang masuk ke gini, Ustaz, pertanyaannya. Ketika pekerjaan sosial itu telah dihitung, Mmm, ya, dan telah dilakukan hal-hal seterusnya, mmm. bagaimana nih Ustaz para pelakunya itu bisa menentukan hak mereka, Ustaz? Nah, ini pembahasan panjang nih ya, nggak bisa ini udah berapa menit nih? Lebih dari 15 menit nih kayaknya nih, Iya, ya. lebih udah. Ya lebih dari 15 makanya Heeh begini, heeh. kenapa podcast ini dibuat, ya kita berharap ini nanti akan menjadi distingsi dari Stay Hello Depok. Iya, mhm, Jadi pendekatan akuntansi dan manajemen itu berbeda mhm. sudut pandangnya. Iya iya Ya, iya. tadi kan udah ada spill nih, Mhm. udah spill gitu kan. Kalau misalkan, oh ternyata hal-hal yang sifatnya sosial itu juga bisa dihitung. Iya. Cuma tugas akuntan begitu. Kalau dihitung semua nih Ustaz ya, Iya. pekerjaan sosial, makmur semua orang-orang Ustaz. Kaya lah, orang ide dulu nggak perlu lagi Iya, nggak perlu ber lagi mikir makan dari nggak mana, perlu, dia ya kerja aja, fokus aja kalau dai ke pedalaman, ngajar, dan pasti akan dihitung pasti kerjaan dihitung, karena emang itu produktif. karena itu produktif. Selama ini Iya kan nggak dihitung kan. iya, nggak dihitung, itu Pertanyaannya kemana problemnya. memperjuangkannya, Iya, mhm, bagaimana menghitungnya? iya Ya di podcast selanjutannya nanti ya. iya. Oke baik Ustaz kalau Iya, begitu. oke. Baik, kalau begitu pemirsa, pendengar podcast Era Ekonomi Baru, pada podcast perdana ini aja ya, kita udah dapat banyak hal ya, yang tentu saja itu merupakan hal yang baru, yang sangat perlu ya untuk kita lakukan, untuk khususnya ya, apalagi di Hidayatullah dan juga dalam skup yang lebih besar, ya. Setelah tadi membahas pemikiran Rob Gray dalam artikelnya tentang Social, Environmental, and Sustainability Reporting, kita bisa melihat nih ya, dan kita perlu mempertanyakan, siapa sih sebenarnya yang diuntungkan ya dari penciptaan nilai ini? Apakah hanya pemegang saham ataukah kita juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan? Dalam konteks ini, Gray lebih fokus pada perubahan sistem akuntansi dan tapi bagi kita, keberlanjutan juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial sesuai dengan prinsip yang tadi Ustaz ya, Iya, prinsip Islamiyah yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan umat. betul. Jadi mari kita berpikir lebih kritis tentang nilai yang diciptakan dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan berkelanjutan, baik dari sisi sosial, ilmiah, maupun lingkungan. Terima kasih para pendengar sudah mendengarkan podcast Era Ekonomi Baru. Semoga diskusi kali ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ternyata keberlanjutan ini adalah jalan yang sangat panjang dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Era Ekonomi Baru dan sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan terus membahas topik-topik penting untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Wallahu a'lam ala siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ustaz. wabarakatuh. Makasih dia.